Pemirsa, sekarang kami mau tayangkan beberapa komentar dari politisi tentang kasus Habib Bahar bin Smith. Yang kita tayangkan berikut ini. Ini dia, seorang Fadlizon mengatakan bahwa kasus Ahmad Dhani ini Anda bisa balapan membacanya. Kasus Ahmad Dhani dan Habib Bahar belakangan ini melengkapi penindasan terhadap hak sipil. Ini Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Bagaimana dengan berikutnya? Dari Muhammad Guntur Romli, ini seorang caleg PSI, pelapor ceramah Habib Bahar bukan majas tapi adu domba. Pelapor titik 2, ceramah Habib Bahar bukan majas tapi adu domba. Adu domba Sarah kok disebut majas? Cari alasan yang cerdas dikit dong ya kan Bib? Ini tentang di-add-kan Muanas, ini adalah baik, berikutnya adalah Mustafa Narawardaya dari Calegpan, temannya Bung Egy. Habib Bahar masuk penjara berarti ganti presiden semakin nyata. Ini maksudnya apa ini? Bung Mustafa. Mustafa Narawardaya. Satu lagi dari Ruth Stompul, Habib Bahar bin Smith ceramah agamanya keterlaluan. Percayakan polisian sebagai Kamtipmas mengambil langkah yang tepat menyelesaikan kasus ini. Sayang sekali beberapa pejabat tinggi polisi untuk bisa berbicara dalam dua sisi belum berhasil kami hubungi dan tidak bisa memberikan statement tentang pertanyaan mengapa polisi mengambil alih kasus ini dengan beberapa hal yang dicatat negatif oleh Bung Egy. Karena tidak ada legal standing, karena kasus sudah lewat dan sebagainya. Closing statement dari para narasumber. Bung Farhad, sebaiknya menurut Anda kasus ini bagaimana? Anda bilang ini harus ditahan. Sedemikian seriuskah menurut Anda? Padahal kalau nggak salah hukumnya nggak sampai 3 tahun kalau tidak salah. 5 tahun. 207 itu enggak? 207? 1 tahun 7 bulan. Hanya 1 tahun 7 bulan. 5 Komentar tahun. Bung Farhad terakhir. Iya kan ada pasal-pasal pengecualian dan itu merupakan hak subjektif daripada pihak kepolisian ya. Jadi ini memang orang-orang seperti ini harus dihajar aja gitu karena sangat keterlaluan gitu. Kalau menurut saya kayak Bang Egy juga kalau berdebat dengan sini jangan seolah kayak sok pintar kayak ilmu, kan Bang Egy dulu pernah didakwa menghina SBY juga kan. Kalau nggak minta maaf juga kan tetap ya di penjara, makanya dikasih percobaan gitu. Nah jadi sama aja mau bilang gitu bahwa Bang Noel pelapor bodoh. Terus mau bilang bahwa kita yang berkomentar tidak punya ilmu gitu. Padahal polisi itu ya hanya silakan salurkan suara melalui upaya hukum pra-peradilan gitu kan. Kalau memang benar kan selesai, hilang kasus tersangkanya gitu. Oke, Bung Farhad. Bung Egy, komentar terakhir. Ini dulu lah, saya terakhir. Ada dulu. Oh, begitu. Karena sudah dibilang langsung. Ya, jangan soal gitu. komentar-komentar kita ini ya, itu kan harus memang berdasar ilmu gitu loh. Dalam Islam itu ilmu imamu amal. Amal kita itu dipimpin oleh ilmu. Ya kalau memang nggak ada ilmunya yang bagaimana? Maksud Anda gimana? Nah, oleh karena itu konteks yang sekarang ini secara objektif tinjauan hukum ya boleh saya berdebat. Mestinya dilalui dulu peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 pasal 15. Apa? Gelar perkara untuk menentukan tersangka. Ini kan nggak ada. Sebentar sekali, cepat Tapi hak sekali. subjektif polisi menurut Anda? Nah, oleh karena itu di dalam konteks proses ini menurut hemat saya secara ilmu hukum, bukan menurut Egy Sujana, ilmu hukum ini nggak benar gitu loh. Maka harusnya nggak dipersoalkan. Apalagi Jokowinya juga nggak mempersoalkan. Dia nggak melapor. Pra-peradilan. Nah, Ya, dijawab oleh peradilan Bung Aziz. itu untuk apa ditemu orang awalnya nggak benar begini kok. Silakan, Jadi saya kira pelapor. demikian. Nah untuk Bahar Smith sendiri, saya kritik Bahar Smith. Ngapain kok membusuk di penjara? Lawan. Ngapa membusuk di penjara? Lawan. Silakan, Manuel terakhir. Kalau seandainya pernyataan Bang Egy tidak berilmu dan sebagainya, faktanya hari ini polisi sudah melakukan gelar perkara, kemudian ada proses melalui proses-proses yang ada di standar kepolisian sampai orang diajukan sebagai tersangka. Harapan kita bahkan bukan tersangka, kita sedikit kecewa, tapi walaupun kita menghargai langkah-langkah kepolisian, harapan kita Habib Bahar Smith ini masuk penjara dan busuk dalam penjara. Kita akan mewujudkan harapan dan cita-citanya dia busuk di dalam penjara. Nah, ini ujaran kebencian. Loh, ini. jangan kebencian apa? Kita kan dukung Ini doanya, kebencian itu. kita dukung harapannya. Ya. Kebencian Ya, itu. jadi gini, Justru itu yang kebencian itu. Enggak ada kita benci. Kita akan mewujudkan doanya. Orang Jadi- itu doanya dia kok. Jadi gini, kita Bukan dia doa. saya jelaskan Makanya udah saya saranin jangan begitu. Lawan. saya jelaskan ini. Kita ini di sini menjelaskan proses dari sisi hukum yang memang itu diketahui dan memang ada di undang-undang.
Tadi saya jelaskan dan ini sudah kita tuangkan, sudah kita sampaikan kepada pihak kepolisian. Tapi ini kita sampaikan supaya pihak masyarakat juga tahu, bisa melihat secara proporsional masalah ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa pasal 207 itu sekali lagi itu delik aduan, bukan delik umum. Jadi tidak bisa dibawa-bawa tadi siapa itu udah ngawur lah. Yang kedua Undang-Undang ITE pasal 45 junto 28. 28 itu nggak ada di Undang-Undang 19 2016. Artinya apa? Secara administrasi catat. Jadi menurut Anda sebaiknya lepas saja gitu? Dan nggak memenuhi ITE, dia yang mengupload. Oke. Yang terakhir, ujaran kebencian, saya jelaskan, itu di pasal 8-nya, Undang-Undang 40 tahun 2008, harus ada rekomendasi dari Komnas HAM, Oke. pasal 8 huruf B. Kalau nggak terima lapor lagi aja ini, yang ngelaporin. Ya makanya nanti kita lapor balik. Kalau lapor balik gimana? Ada dasarnya Gini, pasal kalau 220. mereka melaporkan balik, itu kan hak hukum mereka, Iya, hak konstitusi boleh. setiap Oke. warga negara lah. Cocok. Tapi kita jujur aja, Bahar Smith ini kalau mau jadi tim sukses sekalian. Jangan ragu-ragu, Oke. jangan malu-malu. Terima kasih. Ini ada dua sisi. Bung Farhan, terima kasih di sana. Itu Terima kasih komentarnya. Bung Egy juga jadi tim Baik, sukses. 01 lawan 02. Kita lihat nanti pada 17 April. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.